Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Puji syukur marilah kita haturkan kehadirat Ilahi Robbi yang telah memberikan nikmat kepada kita semua sehingga kita masih diberi kesempatan untuk terus mencari ilmu, menuntut ilmu serta mengasah diri. Kemudian selawat dan salam marilah kita haturkan kepada junjungan kita baginda besar Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang telah membawa kita dari zaman kegelapan menuju zaman yang terang benderang seperti saat ini. Dan semoga kita semua termasuk dalam umatnya yang mendapatkan syafaat di akhirat kelak. Amin amin ya rabbal alamin. Baiklah adik-adik, pada kesempatan kali ini Bapak ingin menjelaskan tentang Allah Subhanahu wa taala Maha Esa dan Maha Pemberi. Meyakini Allah Subhanahu wa taala Maha Esa adalah wajib bagi setiap muslim. Allah Subhanahu wa taala Maha Esa memiliki arti bahwa Allah Subhanahu wa taala satu dan tidak ada Tuhan lain selain Allah Subhanahu wa taala yang wajib kita sembah. Allah Subhanahu wa taala tidak memiliki ayah, tidak memiliki ibu, tidak beranak dan tidak pula diperanakan. Tidak ada sesuatu yang dapat menyamainya karena Allah Subhanahu wa taala sebagai pencipta berbeda dengan makhluk yang diciptakannya. Seorang muslim hanya menyembah Allah Subhanahu wa taala. Perbuatan menyembah selain Allah dinamakan syirik, dan orang yang melakukan syirik dinamakan musyrik. Dan ingat, perbuatan syirik merupakan dosa yang tidak akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Keesaan Allah Subhanahu wa taala tersebut sesuai dengan firman Allah dalam Quran surat Al-Ikhlas yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Allahus samad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Qul, katakanlah wahai Muhammad, huwallahu ahad. Dialah Allah Subhanahu wa taala yang Maha Esa. Allahus samad. Allah Subhanahu wa taala tempat meminta segala sesuatu. Lam yalid wa lam yulad. Allah Subhanahu wa taala tidak beranak dan tidak pula diperanakan. Walam yakul lahu kufuwan ahad, dan tidak ada sesuatu yang setara dengan Dia. Dalam firman Allah Subhanahu wa taala di atas dapat dijelaskan bahwa Allah Subhanahu wa taala Maha Esa. Allah Subhanahu wa taala adalah tempat semua makhluk meminta segala sesuatu. Allah Subhanahu wa taala merupakan penguasa tunggal alam semesta ini dan tidak ada sesuatu yang setara dengan Allah dan tidak ada sekutu bagi Allah Subhanahu wa taala. Nah, adik-adik, bukti bahwa kita meyakini Allah Subhanahu wa taala Maha Esa adalah sebagai berikut. Pertama, wajib percaya bahwa Allah Subhanahu wa taala Maha Esa. Dan yang kedua, beribadah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketiga, tidak menghambakan diri selain kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang keempat, tidak menyekutukan Allah Subhanahu wa taala dengan sesuatu apapun. Kemudian selalu berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, adik-adik, alam semesta ini beserta isinya, bumi, sungai, gunung-gunung, dan semuanya merupakan ciptaan Allah Subhanahu wa taala yang diberikan untuk kita semua. Allah Subhanahu wa taala Maha Pemberi kepada siapa saja yang dikehendakinya. Salah satu Asmaul Husna yaitu Al-Wahhab yang memiliki arti Allah Subhanahu wa taala Maha Pemberi. Allah Subhanahu wa taala memberikan karunia kepada semua makhluk yang dikehendakinya, baik kepada orang yang beriman maupun kepada orang yang tidak beriman. Allah Subhanahu wa taala memberikan rahmat kepada makhluknya tanpa pamrih dan tidak membutuhkan ucapan terima kasih atas semua kebaikannya. Allah Subhanahu wa taala selalu memberikan yang terbaik bagi semua makhluk-makhluknya. Allah Subhanahu wa taala memberikan udara segar, menurunkan hujan, mencurahkan sinar matahari yang cukup,
walaupun manusia tidak pernah berdoa untuknya. Kemudian Allah juga menyediakan air, udara, energi, walaupun manusia tidak pernah menyadarinya. Dalam Al-Quran, surat Ibrahim ayat 34, Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha innal insana ladzalumun kafar. Yang artinya, dan jika kamu menghitung nikmat Allah Subhanahu wa taala, niscaya kamu tidak akan mampu menghitungnya. Sungguh manusia itu sangat zalim dan sangat mengingkari nikmat Allah Subhanahu wa taala. Ayat di atas menunjukkan bahwa nikmat Allah Subhanahu wa taala yang dilimpahkan kepada makhluknya sangat banyak. Tidak ada seorang pun yang dapat menghitungnya. Allah Subhanahu wa taala melimpahkan anugerah dan memenuhi kebutuhan makhluknya sebelum mereka memohon dan meminta. Karena itu, sebagai anak yang beriman, kita wajib bersyukur atas semua nikmat yang telah dilimpahkan kepada kita. Kemudian, bagaimana cara kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala? Nah, bukti bahwa kita meyakini Allah Subhanahu wa taala Maha Pemberi adalah sebagai berikut. Pertama, kita harus senantiasa bersyukur kepada Allah atas segala nikmat yang telah diberikannya. Kemudian yang kedua, suka memberi kepada orang lain tanpa diminta atau disuruh. Yang ketiga, memberikan sesuatu dengan ikhlas. Dan yang keempat, berusaha memberikan sesuatu kepada orang lain sesuai dengan kemampuan kita. Adik-adik yang soleh dan solehah, setelah kita mempelajari tentang keesaan Allah Subhanahu wa taala dan Allah Subhanahu wa taala merupakan zat yang Maha Pemberi, marilah kita sama-sama menjaga akidah dan keyakinan kita, menjaga keimanan kita. Kita harus senantiasa meyakini bahwasanya Allah hanyalah satu-satunya Tuhan yang wajib kita sembah. Allah lah satu-satunya zat yang berhak kita sembah, dan Allah lah satu-satunya pencipta alam semesta ini. Kita juga harus senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan cara beribadah, meningkatkan ibadah kita, meningkatkan amal soleh kita, sebagai bukti bahwa kita senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Baiklah adik-adik yang soleh dan solehah, mungkin cukup sekian pelajaran kita kali ini. Semoga apa yang kita pelajari bermanfaat dunia dan akhirat. Kurang lebihnya mohon maaf. Hasbunallahu wa ni'mal wakil. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.